Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6, subtema 2 dari tema 7, di mana materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini seperti materi-materi pembelajaran 6 yang lain. Di sini hanya terdiri dari 2 materi ya. Yang pertama adalah menemukan informasi dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Materi ini bersumberkan pada muatan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, materi yang terakhir adalah keberagaman sosial budaya masyarakat. Dan materi kedua ini asalnya atau sumbernya dari muatan PPKN. Dua materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 6 ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini dan sedang belajar pada pembelajaran 6 ini, silakan simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami kedua materi ini dengan baik dan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas materi-materi tersebut satu persatu. Materi pertama adalah menemukan informasi dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Seperti yang tadi saya sudah utarakan bahwa materi ini adalah berasal dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kalau kita perhatikan atau kita cermati ya, dari pembelajaran sebelumnya sebenarnya ini materinya berulang-ulang kali ya, menemukan informasi penting. Untuk menentukan informasi penting, apa saja yang disajikan dalam teks, kita atau kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W plus atau ditambah 1H, yang dimana terdiri dari, kalau 5W dan 1H ini terdiri dari apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi kalau kita artikan dalam bentuk bahasa Inggrisnya, 5W itu berarti di sini what, who, why, where, when. Dan kalau bagaimana berarti how ya. Nah, 5W plus 1H ini adalah asalnya dari bahasa Inggris. Yang kalau kita terjemahkan menjadi apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi ini salah satu trik untuk menentukan informasi penting dengan membuat kalimat pertanyaan. Yang kedua, poin keduanya adalah dalam menyusun pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan berkaitan dengan teks bacaan. Kalau ini jelas ya, pasti nih yang namanya membuat soal. Nah, soal yang 5W plus 1H pastilah dia berkaitan dengan teks. Nggak mungkin dan enggak ya, karena kita membuat pertanyaannya sesuai dengan teks bacaan yang kita baca. Kemudian yang ketiga poinnya adalah jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat merupakan informasi penting yang ada di dalam teks. Jadi jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban yang asalnya dan merupakan informasi penting yang ada pada teks yang kita baca setelah kita membuat pertanyaan. Setelah itu, pada poin yang terakhir, di poin yang keempat, setelah kita membuat pertanyaan, kemudian kita mendapatkan jawaban dari teks bacaan tersebut, kamu dapat menguraikan berarti menjabarkan ya, dengan menggunakan peta pikiran, dengan menggunakan diagram. Peta pikiran itu kata lainnya adalah diagram. Jadi semua jawaban-jawaban yang kamu dapatkan dari teks bacaan yang sumbernya dari pertanyaan, kamu dapat menguraikannya, mengelompokkannya ke dalam peta pikiran. Ini contoh cara menemukan informasi pada suatu bacaan atau teks yang kita baca. Jadi kalau kamu pengen menemukan informasi penting, salah satu caranya adalah dengan membuat pertanyaan selain kita membacanya ya. Karena dengan membaca pun kita dapat menemukan informasi penting. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Keberagaman sosial budaya masyarakat. Jadi karena kita adalah negara yang majemuk, negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau,
yang kurang lebih ada 17.000 pulau, maka kita pasti akan mendapatkan keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat di Indonesia. Materi ini adalah materi yang kedua dan merupakan materi yang sumbernya bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Dimana kalau kita perhatikan, kita cermati ya, yang namanya keberagaman yang ada di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini nggak semua negara, nggak semua provinsi memiliki keberagaman. Hanya di Indonesia saja ya yang memiliki keberagaman. Setiap warga negara dan pemerintah dari keberagaman wajib untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Jadi kita, baik siswa, guru, maupun siapa saja, ketika kita mendapatkan atau kita memiliki keberagaman ini, maka kita wajib mempertahankan keberagaman tersebut dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya. Sikap-sikap yang perlu dikembangkan untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan antara lain, yaitu toleransi, cinta tanah air, dan rela berkorban. 3 sikap ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita dapat mempertahankan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan memiliki kesatuan. Sikap-sikap tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk nyata, di kehidupan kita sehari-hari oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Jadi kalau kita merupakan warga negara Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau, yang menghasilkan, yang akhirnya memiliki keberagaman, maka kita harus mewujudkan sikap-sikap yang tadi, toleransi, cinta tanah air, rela berkorban, dan kita bisa mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam bentuk nyata di kehidupan kita sehari-hari oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Ini bagian dari kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap tanah air negara kita. Jadi merupakan betul-betul hal yang wajib kita lakukan adalah memiliki rasa toleransi yang tinggi antar satu dengan yang lainnya. Di mana bisa ya kita ya menerapkan nih sikap-sikap yang perlu dikembangkan tersebut dengan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Setelah kita tadi membahas 2 materi yang kita bahas tadi, cobalah kamu menjawab soal-soal latihan berikut, di mana soal latihan berikut yang kita saksikan di layar merupakan soal latihan yang untuk menguji kepemahaman kamu dalam kedua materi tersebut. Jawablah 3 pertanyaan ini, baik pertanyaan 1, 2, dan 3 dengan jawaban hasil kamu sendiri, tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Jika kamu bisa menjawab soal-soal berikut, berarti kamu sudah paham nih akan materi-materi yang tadi sudah saya jabarkan, saya jelaskan satu persatu. Selamat mengerjakan, yakinlah bahwa kamu bisa dalam mengerjakan ketiga soal berikut dengan baik dan benar. Demikianlah pembahasan pembelajaran 6, subtema 2 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kamu tentang pembelajaran 6 dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.